Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan deskripsi di SKU Laksana. Sekali lagi, deskripsi di sini hanya dimaksudkan sebagai penjelasan apa saja yang perlu disampaikan, keterangan-keterangan yang dilakukan pada poin-poin deskripsi. Sekali lagi ini tidak mematok apa yang harus dibuat, namun ini hanya penjelasan. Jadi yang kakak lakukan hanya memberikan penjelasan kira-kira apa sih yang perlu disampaikan di kolom deskripsinya. Terkait dengan penulisan deskripsi, adik-adik tentunya sudah paham ya. Ini dituliskan di kertas terpisah dari SKU. Biasanya digunakan untuk syarat pengerjaan Pramuka Garuda, di mana ini menjadi penguat dari proses penyelesaian SKU di pangkalan adik-adik. Tentu ini adik-adik lakukan, adik-adik buat setelah pembina sudah melakukan penilaian atau uji SKU di pangkalan masing-masing. Baik, kita mulai di video pertama ini. Kakak akan menjelaskan penulisan SKU untuk nomor 1 atau poin 1. Di mana poin 1 ini tentang keagamaan. Ada beberapa mulai dari yang untuk agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Mari kita mulai dan simak dengan baik. Ini khusus untuk yang beragama Islam. Nah, ini ada beberapa poin ya. Di nomor 1, ini mungkin tidak begitu jelas karena kakak tidak menuliskan ulang untuk menghindari hilangnya teks atau perubahan kata, sehingga kakak hanya memfotokannya dan menempel sehingga maknanya sama, tidak ada perbedaan, agar terlihat tidak ada perbedaan yang terjadi di SKU adik-adik semuanya. Di bagian satunya, ini khusus untuk yang beragama Islam, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam di muka pasukan penggalang atau ambalan penegak. Jadi dalam prosesinya adik-adik diminta untuk menjelaskan di depan teman-teman di ambalannya. Nah, ini bisa dilakukan di pangkalan atau adik-adik bisa bagi adik-adik yang sudah diminta untuk membantu kegiatan latihan pramuka di SD, tentunya ini bisa adik-adik laksanakan ya. Yang dituliskan di dalam deskripsi, adik-adik bisa menjelaskan apakah adik-adik sudah melaksanakan menjelaskan rukun iman dan rukun Islam di depan ambalan penegak atau di pasukan penggalang. Nah, jadi adik-adik sampaikan misalnya saya sudah melakukan saya sudah menjelaskan rukun iman dan rukun Islam di depan kira-kira di depan apa, di depan pasukan penggalangkah atau di depan ambalan penegak adik-adik semuanya. Di dalam deskripsi, selain dijelaskan seperti itu, adik-adik juga bisa menuliskan apa saja rukun imannya, apa saja rukun Islam yang adik-adik ketahui, kemudian berikan penjelasan yang mana isi penjelasan itu adalah apa yang adik-adik sampaikan di depan teman-teman ambalan adik-adik atau di depan anggota pasukan penggalangnya. Seperti itu. Itu di bagian satunya. Kemudian di bagian kedua, itu bunyinya dapat menjelaskan rukun sholat dan dapat mendirikan sholat sunnah. Tentu ini yang mengetahuinya adalah adik-adik. Jadi penjelasannya adik-adik bisa membuat deskripsinya. Adik-adik sebutkan rukun sholat itu apa saja, kemudian jelaskan. Ya, jelaskan rukun sholat ada berapa, kemudian dijelaskan satu persatu. Selain itu, adik-adik juga bisa menambahkan, misalnya saya sudah
dapat mendirikan sholat sunnah rawatib misalnya, tahajud atau yang lainnya yang kira-kira memang sudah pernah adik-adik lakukan dan ini memang wajib ya. Adik-adik hanya boleh mengisinya ketika adik-adik sudah melaksanakannya. Lanjut, bagian ketiga, dapat menjelaskan rukun puasa serta dapat melakukan salah satu puasa sunnah. Nah, di sini deskripsinya adik-adik membuat rukun puasa itu apa saja. Kemudian dijelaskan, bukan hanya disebutkan namun dijelaskan. Kemudian adik-adik juga menjelaskan puasa sunnah apa yang sudah pernah adik-adik lakukan. Apakah Senin Kamis, entah itu puasa lainnya. Kan ada beberapa puasa di beberapa bulan ya. Adik-adik bisa menjelaskan di sana. Kemudian poin selanjutnya memahami tata cara merawat atau mengurus jenazah. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menjelaskan cara merawat atau mengurus jenazah. Jika adik-adik belum tahu, biasanya sih ketika poin ini diminta, kakak pembinanya sudah menyampaikan atau mungkin adik-adik akan digiring untuk berkomunikasi langsung dengan guru PAI adik-adik ya di sekolah masing-masing sehingga tata cara pengurusan jenazah ini memang sudah adik-adik kuasai. Selanjutnya di poin selanjutnya yang ke-5 pernah menjadi amil zakat. Nah, di usia penegak itu sudah diperbolehkan, namun ada kondisi tertentu bertanya, amil zakat itu apa saja? Apakah harus yang menjalankan atau menerima zakat itu? Tidak ya, adik-adik ya. Jadi amil zakat itu panitianya. Bisa jadi adik-adik hanya pengumpulnya atau diminta untuk membagikan hasil zakat itu masuk ke dalam bagian dari menjadi amil zakat. Nah, itu adik-adik bisa menceritakan. Misalnya saya pernah menjadi bagian dari amil zakat tahun 2023 misalnya. Saya diminta untuk sebagai penimbang dari beras zakat yang dizakatkan oleh masyarakat. Boleh seperti itu. Selanjutnya di poin terakhir untuk yang beragama Islam itu dapat menghafal ayat tematik Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Ya. Jadi di sini adik-adik tinggal kalau adik-adik bingung apa saja sih ayat-ayat tematik, adik-adik bisa browsing apa saja ayat-ayat tematik. Kemudian hafalkan. Kemudian store ke pembinanya dan adik-adik diminta untuk menjelaskan. Jadi adik-adik bisa hafalkan sambil mencari di boleh melalui terjemahan Al-Quran ataupun di internet kira-kira artinya apa sih, kemudian jelaskan. Dalam proses penjelasan adik-adik bisa memaparkan lebih luas dalam penggunaan ayat-ayat keterkaitan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu untuk yang adik-adik penegak yang beragama Islam. Kita lanjutkan untuk adik-adik yang beragama Katolik. Untuk yang beragama Katolik, adik-adik ada 3 bagian nih. Poin 1 ada 3 bagian. Yang pertama, memahami dan mendalami 7 sakramen. Nah, jadi adik-adik diminta untuk menuliskan dan menjelaskan apa saja yang adik-adik ketahui terhadap 7 sakramen ini. Ya. Kemudian bagian kedua, menghayati dan dapat menceritakan riwayat salah satu santo atau santa ini ya. Jadi adik-adik ceritakan, jadi tuliskan cerita, boleh cerita pendeknya tentang salah satu santonya itu. Silakan adik-adik perjelas di sana. Kemudian di bagian ketiganya membahas 10 perintah
perintah Allah dilengkapi dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, di poin ketiga ini, adik-adik yang beragama Katolik diminta untuk menyampaikan 10 perintah Allah. Kemudian jelaskan kira-kira di dalam kehidupan sehari seperti apa. Satu persatu. Itu untuk yang adik-adik yang beragama Katolik. Untuk adik-adik yang beragama Protestan, ini ada 3 juga. Yang pertama, dapat memberi kesaksian di depan jemaat atau teman sebaya. Jadi adik-adik di sini diminta untuk memberikan kesaksian dan di depan jemaat atau teman sebaya. Pada deskripsinya adik-adik bisa menyampaikan kira-kira kapan peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian di bagian kedua, dapat berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja sesuai bakat dan kemampuannya. Nah, di sini adik-adik juga menjelaskan kira-kira apa sih keterkaitan adik-adik dalam pelayanan gereja, ya, sebagai apa, setiap kapan saja itu juga boleh diterangkan lebih mendetail tentang peran adik-adik dalam pelayanan gereja. Di bagian ketiga, telah mengikuti pengajaran agama katekisasi atau kristenisasi ini. Telah mengikuti pengajaran agama. Nah, terkait dengan ini, adik-adik jelaskanlah apa saja yang sudah adik-adik pelajari di pembelajaran agama katekisasi ya adik-adik. Ini untuk poin ininya nanti dicek kembali yang jelasnya seperti apa. Intinya apa yang dipelajari di sana adik-adik tuangkan di dalam deskripsi adik-adik. Mungkin itu saja untuk adik-adik yang beragama Protestan. Kita masuk untuk adik-adik yang beragama Hindu. Yang di beragama Hindu ini ada 7 poin. Ini cukup banyak. Silakan adik-adik cermati satu persatu. Yang pertama, dapat menjelaskan sejarah kerajaan candi-candi agama atau candi-candi agama Hindu di Indonesia. Jadi di poin 1 adik-adik buat sejarah, menjelaskan sejarah. Tuliskan saja sejarah kerajaan atau candi-candi agama Hindu di Indonesia. Ya, adik-adik tuliskan, boleh secara detail, boleh secara singkat. Namun jangan sampai terlalu singkat ya adik-adik, nanti sampai apa yang ditujukan. Kemudian dapat mentalkan dan bertindak sebagai pemimpin persembahyangan panca sembah. Ya, di sini adik-adik menjelaskan atau menceritakan apakah adik-adik sudah pernah atau sudah bisa menjadi pemimpin dalam persembahyangan panca sembah. Ya, dijelaskan boleh juga adik-adik misalnya menceritakan pengalaman adik-adik pernah melakukannya seperti itu. Selanjutnya dapat menjelaskan samsara atau Uharbawa atau reinkarnasi sebagai bentuk untuk penyempurnaan kelahiran berikutnya. Ya, adik-adik di poin ketiga ini adik-adik menjelaskan tentang reinkarnasi. Ya, adik-adik tuliskan apa yang adik-adik ketahui tentang reinkarnasi itu tadi. Selanjutnya dapat menjelaskan konsep ajaran Astabrata. Ya, dapat menjelaskan konsep ajaran Astabrata. Jadi di poin keempat ini adik-adik menjelaskan konsep dari ajaran Astabrata. Wah, ini ternyata
Asabrata ternyata semisal ini banyak sekali, apakah harus dituangkan seluruhnya? Tentu tidak. Adik-adik ambil konsepnya atau poin penting dari Astabrata ini. Silahkan dituangkan dalam deskripsi. Selanjutnya ada dapat melakukan gerakan dan menjelaskan fungsi serta mentaat manfaat, maaf, dapat melakukan gerakan dan menjelaskan fungsi serta manfaat dari setiap gerakan yoga asanas, ya. Jadi adik-adik diminta untuk menjelaskan mulai gerakannya, fungsinya sampai dengan manfaatnya dari yoga. Ini tentunya sedikit ini ya adik-adik, sedikit lebih komplit karena dari masing-masing gerakan yang diminta dijelaskan. Mulai dari menjelaskan gerakannya, fungsinya sampai dengan manfaatnya. Lanjut, dapat melafalkan dan mengkidungkan. Kidungkan itu menyanyikan ya. Lebih dari satu bentuk Dharma Gita. Nah, karena ini eh, dapat melafalkan dan mengkidungkan, maka adik-adik bisa memberikan penjelasan bahwa adik-adik sudah hafal tentang salah satu kidung yang ada di Dharma Gita. Dan silakan adik-adik tulis salah satu Dharma Gita yang adik-adik sudah hafalkan di deskripsinya. Lanjut, dapat menjelaskan bentuk dan fungsi dan seni sakral keagamaan Hindu. Nah, ini juga adik-adik diminta untuk menjelaskan bentuknya, fungsinya dari seni sakralnya keagamaan Hindu. Itu apa saja, jelaskan secara mendetail sehingga deskripsi adik-adik jadi lebih lengkap. Mungkin itu saja untuk yang beragama Hindu. Kita masuk ke yang terakhir, untuk yang beragama Buddha. Untuk yang beragama Buddha ini ada 5 poin. Yang pertama, dapat memimpin dan mengorganisir kebaktian pagi dan sore, serta perayaan hari-hari besar agama Buddha dari Waisak, Asada, Katina, dan Magha Puja. Nah, di sini poin pentingnya adalah memimpin dan mengorganisir kebaktian. Jadi adik-adik bisa menjelaskan kira-kira di bagian mana, apa saja dan kapan adik-adik sudah melakukan poin satu ini. Itu dicantumkan ke dalam deskripsi, lebih jelas dan detail. Selanjutnya, sadah mendeskripsikan ruang lingkup dan interaksi Tripitaka. Nah, kalau ini sudah sangat jelas sekali secara gamblang bahwa adik-adik tetap harus menyampaikan apa ruang lingkup dan intisari dari Tripitaka. Ya, tinggal adik-adik tuliskan di dalam deskripsinya. Yang ketiga, menjelaskan makna dan manfaat puja serta doa. Ini juga sama, adik-adik diminta untuk menjelaskan makna dan manfaatnya dari pemujaan dan juga doa itu apa saja menurut agama Buddha. Selanjutnya, mendeskripsikan sila sebagai bagian dan jalan mulia berunsur 8. Ya, adik-adik diminta untuk menjelaskan bagian-bagiannya. Adik-adik tuangkan secara jelas di deskripsi. Jadi yang terakhir itu menjelaskan kebenaran yang terdapat dalam Tripitaka. Nah, yang terakhir itu adik-adik diminta untuk menjelaskan kebenaran yang terdapat dalam Tripitaka apa saja yang menurut adik-adik ketahui kebenaran yang ada di Tripitaka. Demikian penjelasan dalam penulisan deskripsi untuk yang beragama Buddha.
Yang artinya ini sudah melengkapi poin 1. Mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi. Sekiranya ada yang akan ditanyakan boleh menghubungi kontak saya langsung atau nanti adik-adik bisa bertanya di kolom chat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.